Kalahnya ahli ibadah kepada iblis. Pada zaman dahulu ada seorang ahli ibadah yang sangat baik akhlaknya, rendah hati dan pemberani. Keberaniannya sangat terkenal, sehingga sampai pada suatu saat ia mendengar bahwa di kampungnya ada sebuah pohon yang disembah oleh orang banyak. Ia sangat marah dan berniat untuk menebangnya. Diambilnya alat-alat yang bisa digunakan untuk menebang pohon itu. Kemudian ia pergi ke tempat pohon itu berada. Di tengah perjalanan ia dihadang oleh iblis. Iblis menghalangi perjalanannya dan bertanya, "Mau kemana engkau?" "Aku mau pergi ke tempat pohon itu dan aku akan menebangnya," jawab ahli ibadah dengan tandas. "Kenapa engkau ingin menebangnya?" tanya iblis lagi. "Karena pohon itu banyak disembah manusia. Mereka menjadi penyembah selain Allah. Apa urusan engkau dengan sembahan itu? Biarkan saja mereka dengan urusannya masing-masing," seru iblis. "Bagaimana aku akan membiarkan mereka tersesat? Padahal tugasku memberi petunjuk kepada manusia." Karena iblis menghalang-halangi dan ahli ibadah tetap memaksa untuk pergi, maka terjadilah perkelahian yang sangat sengit antara keduanya. Di dalam perkelahian itu, iblis dapat dikalahkan. Ia jatuh tersungkur di atas tanah. Ahli ibadah menghimpit dada iblis itu seraya berkata, "Apakah engkau melihat kekuatanku, wahai iblis terkutuk?" "Ya," jawab iblis. "Sekarang lepaskan aku dan silakan kau kerjakan apa yang kau kehendaki." Setelah berkelahi begitu lama dan mengeluarkan banyak tenaga, tentu saja ahli ibadah itu merasa lelah. Ia tidak sanggup lagi meneruskan maksudnya untuk menebang pohon itu. Ia kembali pulang ke gubuknya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali ahli ibadah itu telah berangkat lagi dengan niat yang sama seperti kemarin, yaitu menebang pohon yang disembah itu. Di tengah perjalanan, ia dijegal lagi oleh iblis, dan terjadilah perkelahian kedua kalinya, dan iblis itu kalah lagi. Karena mengadu fisik terus-menerus kalah, maka iblis mulai menggunakan tipu dayanya untuk dapat mengalahkan ahli ibadah yang kuat itu. "Alangkah baiknya apabila aku menggunakan tipu daya pada orang itu ya," bisiknya dalam hati. Mulailah iblis memasang jeratnya. Ia menawarkan uang emas kepada ahli ibadah dengan syarat supaya ahli ibadah mengurungkan niatnya menebang pohon yang disembah itu. Uang emas itu dapat diambil setiap pagi setelah bangun tidur di bawah bantal. Tawaran itu diterima oleh ahli ibadah. Kemudian ia pulang dengan hati yang berbunga-bunga karena akan mendapatkan uang emas banyak tanpa harus kerja keras. Ia sudah lupa pada tugasnya sebagai ulama. Setiap pagi setelah bangun tidur, ahli ibadah itu memasukkan tangannya ke dalam bantal. Dari sana ia mendapatkan uang emas yang banyak. Sampai pada suatu hari, ketika tangannya dijulurkan ke bawah bantal, ia tidak mendapatkan apa-apa lagi. Ia sangat marah dan berkata dalam hati, "Sungguh setan telah mempermainkan aku. Setelah aku mempercayai perkataannya, sekarang aku harus menebang pohon itu, apapun yang terjadi," bisik hati ahli ibadah. Seolah ia berbicara dengan dirinya sendiri. Maka pergilah ahli ibadah ke tempat pohon yang disembah itu. Seperti biasanya, ia dijegal oleh iblis di tengah perjalanan. "Mau kemana engkau?" tanya iblis sambil tersenyum. "Aku mau mendatangi pohon itu lagi dan sekaligus akan menebangnya," jawab ahli ibadah dengan suara keras. "Kenapa engkau mau menebang pohon itu? Apakah karena aku menghentikan pemberian uang emas padamu?" ejek iblis. Ahli ibadah terdiam dan bisu 1000 kata. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Iblis tertawa lalu sambil berkata, "Sekarang kau tidak dapat menebang pohon itu lagi. Siapa yang akan menghalang-halangiku?" tanya ahli ibadah. Aku yang akan menghalangimu," jawab iblis. Untuk ketiga kalinya terjadilah perkelahian yang sengit antara iblis dan ahli ibadah. Namun kali ini ahli ibadah itu yang kalah. Ia tersungkur di atas tanah. Dadanya diduduki dan lehernya dicekek oleh iblis. Kemudian iblis bertanya, "Apakah engkau melihat kekuatanku, wahai ahli ibadah yang malang?" "Ya," jawab ahli ibadah. "Sekarang lepaskan aku. Aku tidak akan berniat untuk menebang pohon itu lagi. Asalkan kau mau mengatakan kepadaku, apakah yang menyebabkan kau dapat mengalahkanku kali ini?" Iblis menjawab dengan tenangnya, "Sesungguhnya dahulu keadaanmu sangat kuat dan keadaanku sangat lemah. Saat imanmu kuat, keinginan besarmu, dan kamu marah kepada Allah.
Adapun sekarang kekuatanmu hilang, keterampilan berkelahimu lenyap karena kamu berkelahi karena harta dan marah karena uang emas, bukan lagi karena Allah.